Gadis ini adalah orang yang dingin dan keras, tetapi di dalamnya menyimpan pemikiran yang sangat rumit. Karena tidak bisa melahirkan, dia harus menyaksikan perselingkuhan suaminya tanpa bisa berbuat apa-apa. Di tempat kerja, dia diganggu oleh para murid yang baru pertama kali dia temui. Namun, dengan kepribadiannya yang kuat, Seum tidak membiarkan hal itu terus terjadi. Saat masuk ke ruang kelas, semua orang menyambutnya dengan sebuah lagu seolah-olah ingin mengusirnya. Seum dengan lembut menunjukkan setiap kesalahan semua orang, membuat mereka semua terdiam. Karena hal inilah tidak sedikit orang yang iri padanya. Pertama-tama, asisten orkestra tentu saja tidak menyerah sama sekali. Dia langsung pergi ke direktur untuk menjelaskan cerita. Bukankah menurut rencana awal dia akan dipromosikan menjadi konduktor? Tetapi sekarang Seum tiba-tiba muncul seperti ini, bukankah dia harus mundur? Namun, direktur mengatakan bahwa penunjukan Seum sebagai direktur bukanlah idenya. Anggota orkestra lainnya juga mengutuk direktur mengapa dia tidak berdiskusi dengan mereka. Seluruh orkestra tidak mogok dan tidak berlatih lagi, tetapi duduk bergosip dengan ribut. Meskipun ada yang mencela, pasti ada juga yang memuji. Mereka saling berbisik bahwa Seum adalah pemimpin yang sangat berbakat. Namun, seorang anggota angkat bicara dan mengatakan bahwa cerita dari mulut ke mulut seringkali tidak dapat dipercaya. Mereka masih sangat meragukan kemampuan bermain musik Seum. Direktur perwakilan sedang menghadapi kritik dari seluruh orkestra. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada semua orang agar opini publik mereda. Seum seharusnya akan kembali bekerja 3 hari lagi, tetapi tidak tahu karena alasan apa dia sudah muncul lebih awal dari yang direncanakan. Orkestra memberinya sebuah lagu yang telah mereka persiapkan dengan cermat. Namun jelas itu bukan melodi yang menyindir Seum. Band ini memilih lagu dari film yang berjudul Misi Mustahil. Mereka menganggap ini sebagai cara untuk memprotes konduktor yang datang tanpa diundang ini. Tentu saja dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia menyemangati semua orang untuk bermain lebih baik nanti. Seum bekerja keras, dia menunjukkan kekurangan setiap anggota. Seluruh kelompok menampilkan kembali pertunjukan itu di bawah bimbingan Seum. Sebuah konser yang luar biasa lahir. Seluruh orkestra sedikit mengagumi guru yang tidak terduga ini. Seum memiliki suami yang sempurna. Dia adalah seorang profesor di sebuah universitas. Selain itu, dia juga seorang komposer. Sebagian besar karyanya ditampilkan oleh istrinya. Keduanya bergabung menjadi keluarga yang sempurna. Mereka adalah impian banyak orang. Seum kembali kali ini telah membuat semua orang bertanya-tanya. Dia juga tidak menjelaskan kepada semua orang mengapa dia kembali. Suami Seum karena tidak ingin menyulitkan istrinya, telah menghadiahinya sebuah melodi piano. Mungkin karena terlalu lelah hari ini, Seum tertidur tanpa menunggu suaminya selesai memainkan melodi itu. Setelah selesai bermain, suaminya tiba-tiba menerima telepon. Suami itu melirik Seum sekali lalu buru-buru mematikan telepon. Melihat penampilan ini, saya menduga dia memiliki rahasia yang sulit diucapkan. Keesokan paginya, begitu bangun, sang suami buru-buru pergi ke sekolah. Para mahasiswa tahu dia adalah suami Seum sehingga mereka berbondong-bondong ingin mendengar pidato wanita itu. Berlawanan dengan suasana hati itu, sang suami terlihat sangat tegang. Begitu kelas selesai, dia segera mengangkat telepon untuk menelepon seseorang. Saat pulang kerja, dia melihat seorang gadis kecil berlari ke arah ayahnya dengan wajah gembira. Sang suami mendongak dengan wajah iri. Seum juga melihat ekspresi suaminya. Jadi dia mendekat untuk bertanya, "Kita sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Apakah kamu menyesal?" Sang suami tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena takut istrinya sedih, jadi dia berbohong. Di malam hari, Seum setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, pulang ke rumah untuk makan malam bersama ayahnya. Ayahnya adalah pembuat musik terkemuka di Korea. Dialah yang menemukan bakat alami putrinya. Sementara itu, Seum naik ke kamar. Kamar ini telah menemaninya sepanjang masa kecilnya. Tetapi itu juga sangat menghantuinya. Itu membuatnya merasa sangat takut. Tepat di dalam kamar ini, ada seorang wanita yang selalu menindas seorang gadis lemah. Selanjutnya Seum datang mencari ketua seksi orkestra itu. Dia tahu jari kelingking ketua seksi itu bermasalah sehingga tidak bisa menyesuaikan senar biola secara alami. Ini juga tidak terlalu memengaruhi ritme karya, tetapi Seum adalah seorang perfeksionis. Dia tidak bisa menerima seseorang dengan kekurangan menjadi ketua seksi. Ketua seksi angkat bicara dan berkata bahwa bagaimanapun juga, dia akan pensiun 1 tahun lagi. Jika dia berhenti di saat penting ini, itu akan sangat memengaruhi reputasinya di masa depan. Bagaimanapun, dia pernah menjadi guru Seum, apakah dia tidak bisa sedikit peduli? Tetapi sekarang ini adalah panggung Seum, dia tidak bisa hanya karena dia kehilangan kesempatan untuk bersinar. Siapa yang tahu suatu hari nanti dia akan merusak pekerjaannya. Guru lamanya dengan tegas disingkirkan oleh Seum dari panggung. Orang yang dipilih Seum untuk menjadi ketua seksi berikutnya adalah seorang gadis bernama Juna. Dia adalah orang termuda dan paling tidak berpengalaman di tim.
Namun, hanya Seum yang bisa melihat sesuatu yang Juna miliki lebih dari orang lain. Karena itu, hanya setelah satu pertunjukan, Juna naik menjadi ketua seksi, membuat semua orang terkejut. Setelah mendengar berita ini, semua anggota tim merasa tidak nyaman dan kesal. Karena hubungan antara ketua seksi dan anggota tim sebelumnya sangat dekat. Direktur perwakilan adalah satu-satunya yang memiliki sedikit suara, mereka berharap dia bisa meyakinkan Seum. Namun, Seum tetap teguh pada pendiriannya. Seum berjanji akan membuat orkestra menjadi top 1 pencarian dalam 1 tahun ke depan. Direktur telah meminta Seum untuk meningkatkan tingkat pembelian tiket berbayar sebesar 50% dalam waktu 3 bulan. Ini benar-benar tantangan yang sulit karena grup mereka berada dalam bahaya bubar. Seum tidak takut, bahkan tersenyum dengan sangat percaya diri. Tidak hanya itu, dalam waktu 3 bulan dia akan menaikkan tingkat pembelian tiket menjadi 95%. Dengan jaminan seperti itu, direktur mengizinkan ketua seksi lama untuk mengundurkan diri dan menempatkan Juna di posisi baru sebagai ketua seksi yang berhasil. Namun, pada hari berikutnya dalam latihan, separuh anggota orkestra tidak hadir tanpa izin. Jelas tidak puas dengan keputusan Seum. Hanya saja Seum tidak peduli dengan hal ini dan tetap melanjutkan latihan seperti biasa. Hari konser sudah dekat, dia mengumumkan kepada direktur bahwa jika anggota yang tidak hadir masih tidak kembali besok, dia akan menganggap mereka telah mengundurkan diri dan setelah itu akan merekrut anggota baru. Tidak ada pilihan lain, direktur hanya bisa berdiri untuk memberikan motivasi kepada setiap anggota orkestra. Para anggota juga khawatir Seum mungkin akan melakukan apa yang dia katakan, dan mereka bisa benar-benar dipecat. Namun, para anggota juga tidak ingin terlihat lemah. Jadi, untuk menghadapi Seum, mereka memikirkan sebuah cara. Itu adalah agar wakil konduktor yang seharusnya dipromosikan, mengambil alih peran konduktor dan mengunci pintu ruang latihan. Mereka sengaja berlatih terlebih dahulu tanpa memberitahu Seum dan Juna. Seum menjadi semakin tegas, langsung memecahkan kaca pintu ruang latihan dan naik ke panggung dengan tenang. Para anggota menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Seum yang sombong. Tapi dia menjelaskan dengan jelas bahwa saat ini orkestra hanya orkestra kelas 3. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan reformasi ini agar orkestra tidak lagi mengikuti cara lama. Hanya dengan berubah, orkestra bisa menjadi yang terbaik. Namun, di bawah kepemimpinannya, itu akan sangat kejam dan sengit. Jika ada yang tidak siap, mereka bisa pergi sekarang juga. Setelah kata-katanya, keheningan memenuhi ruangan, melihat seluruh orkestra terdiam dan duduk setelah kata-kata Seum. Wakil konduktor hanya bisa pergi dengan kesal. Seum memfokuskan seluruh pikirannya untuk memimpin para anggota. Latihan sedang di puncak lagu, seorang pria berpakaian rapi masuk. Pria itu melambaikan tangan ke arah Seum dan menekan tombol alarm kebakaran dengan sengaja. Latihan terganggu oleh suara alarm kebakaran yang memekakkan telinga ini. Pria itu menoleh ke arah Seum, tersenyum dan berkata, "Sudah lama tidak bertemu." Sepertinya dia mengenal Seum, tetapi Seum berpura-pura tidak mengenalnya. Kemudian, pria itu memberikan kartu nama kepada direktur orkestra, yang membuatnya terkejut. Pria ini adalah miliarder investor, presiden dari sebuah grup keuangan bernama Dong Jae. Atas permintaan Dong Jae, direktur segera mengatur agar Seum menghentikan latihan untuk bertemu dengannya. Kali ini, Seum masih berpura-pura tidak mengenal pria di depannya. Dong Jae juga tidak mengungkapkannya, hanya memberikan kartu nama kepada Seum dan menunjukkan niatnya untuk kembali. Saat makan malam, pikiran Dong Jae masih hanya tertuju pada Seum. Sebaliknya, Seum juga demikian. Pada kenyataannya dia dan Dong Jae sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan khusus. Anggota orkestra bernama Han Fin mengungkapkan kunjungan Dong Jae kepada Seum kepada suami Seum. Sang suami mulai merasa tidak nyaman, berpura-pura secara kebetulan bertanya tentang Dong Jae. Seum juga berpura-pura tidak peduli dan menjawab dengan acuh tak acuh. Suami merasa curiga sehingga mencari informasi dari teman Seum. Teman itu mengungkapkan bahwa Seum dan Dong Jae sudah berkencan sejak 20 tahun yang lalu. Kata-kata teman itu tampaknya telah mengkonfirmasi kecurigaan sang suami. Di orkestra, gadis termuda Juna telah dipromosikan oleh Seum ke posisi ketua seksi. Hal ini membuat anggota tim lainnya bergosip dan menganggap dia menggunakan koneksi. Juna takut akan tatapan orang lain bahkan tidak berani masuk ke ruang kerjanya. Namun, Seum membaca seluruh isi hati gadis itu dan mengatakan agar dia tidak berpura-pura lagi. Dia percaya bahwa pada hari itu Juna sengaja membuka pintu ruang latihan agar Seum bisa mendengar bakatnya. Ketua seksi yang kuat, berani, dan ambisius seperti itulah yang Seum inginkan. Seum mengingatkan Juna bahwa meskipun dia telah membantunya duduk di posisi ketua seksi, untuk mempertahankan posisi ini, Juna harus mengandalkan dirinya sendiri. Di bawah dorongan Seum, Juna tidak lagi menjadi gadis pemalu.
melainkan mendapatkan kembali kepercayaan diri dan menantang semua orang yang meremehkannya. Dia percaya diri dengan kemampuannya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, Siung mengunjungi mantan ketua seksi yang baru saja mengundurkan diri, berharap dia akan kembali ke orkestra. Demi orkestra, Siung membutuhkan mantan ketua seksi ini, seseorang yang penuh gairah terhadap profesinya. Dia telah mengatur posisi baru untuk mantan ketua seksi. Dia setuju untuk kembali dan berdamai dengan Juna, ketua seksi yang baru. Anggota orkestra lainnya juga mulai menghormati kemampuan memimpin Seung dan menciptakan suasana baru di orkestra. Melihat bel alarm kebakaran yang jatuh yang ditarik Jung Jae, sepertinya suaminya sangat peduli dengan urusan Jung Jae. Ayahnya memberi Siung sebuah tongkat konduktor yang dibuatnya sendiri. Siung berencana menggunakannya untuk memimpin konser yang akan datang. Namun, kabar buruk datang. Jung Jae bahkan telah membeli orkestra simfoni ini. Saat ini dia adalah presiden orkestra. Siung mempertanyakan niat Jung Jae. Jung Jae tidak menyembunyikan tujuannya. Dia ingin Siung kembali bersamanya. 20 tahun yang lalu di luar negeri, Jung Jae telah menyelamatkan hidup Seung ketika dia ingin mengakhiri hidupnya. Karena penyelamatan itu mereka bertemu dan menciptakan takdir. Selama waktu berikutnya, mereka memiliki cinta yang indah. Namun 3 tahun kemudian Seung menemukan bahwa Jung Jae telah merobek surat penerimaannya ke Akademi Musik. Seung telah mengatakan kepada Jung Jae bahwa musik membuatnya menderita. Tetapi ketika dia benar-benar berhadapan dengan musik, dia baru menyadari bahwa dia mencintai musik lebih dari cintanya pada pacarnya. Oleh karena itu, pada malam itu, Seung memutuskan untuk meninggalkan pacarnya untuk mengejar mimpi musiknya. Meskipun telah berpisah selama bertahun-tahun, Jung Jae mengakui 3 tahun berkencan dengan Seung adalah periode paling bahagia dalam hidupnya. Setiap hari Jung Jae datang mengunjungi Seung di orkestra. Namun Seung tidak pernah memperhatikan pria ini. Untuk mendapatkan Seung kembali, Jung Jae membuat keputusan khusus. Dia menggunakan posisinya sebagai presiden orkestra untuk membuat keputusan membatalkan konser orkestra yang akan datang. Seung datang mencari Jung Jae untuk menanyakan alasan dia melakukan itu. Tapi Jung Jae mengancam Seung. Dia menyatakan bahwa jika Seung tidak bercerai, dia akan membatalkan semua konser orkestra. Jung Jae tidak hanya berbicara, tetapi segera melaksanakannya. Direktur eksekutif menerima banyak panggilan telepon keluhan dari penonton yang telah membeli tiket, yang membuatnya sangat pusing. Namun Seung juga bukan orang yang mudah ditindas, dia dengan cepat memikirkan solusi untuk menghadapinya. Dia mengeluarkan sejumlah uang untuk membuat panggung di luar ruangan dan akan mengadakan pertunjukan langsung gratis orkestra. Pertunjukan itu menarik banyak penonton dan akhirnya berakhir dengan sukses di bawah pimpinan Seung. Bahkan Jung Jae pun harus takluk dengan kecerdasan wanita ini. Namun, Jung Jae juga bukan orang yang mudah menyerah. Saat ini dia semakin menyukai tantangan yang diberikan Seung. Seung berbalik dan pergi tanpa tahu bahwa Jung Jae terpesona melihat punggungnya. Faktanya, Jung Jae tidak ingin Seung berdiri di podium konduktor. Dia ingin wanita ini hanya miliknya. Seung menerima pesan dari seorang anggota orkestra yang memintanya untuk datang ke tangga darurat di teater. Ketika Seung tiba, yang dia lihat adalah gambar seorang anggota wanita orkestra berciuman dengan seorang pria. Ketika Seung melihat lebih dekat, pria yang sedang asyik dengan anggota orkestra itu ternyata adalah suaminya. Seung sedang tebal muka berperan sebagai penonton. Jung Jae tiba-tiba menariknya ke arahnya dan berkata agar dia jangan melihat. Seung tidak bisa mengabaikan tatapan yang diberikan Jung Jae padanya. Tatapan mata itu dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa disembunyikan. Faktanya, sang suami telah berselingkuh tidak hanya beberapa hari, tetapi telah berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun lalu, saat Seung masih di luar negeri, sang suami telah menghabiskan waktu bersama kekasihnya dan orang itu adalah anggota orkestra bernama Ah Jin. Namun sejak istrinya kembali, sang suami telah berusaha membatasi sebisa mungkin untuk bertemu dengannya. Ah Jin tidak menerima ini dan sengaja mengirim pesan kepada Seung agar dia menyaksikan pemandangan intim antara suami dan dirinya. Ketika ketahuan, sang suami buru-buru mengejar dan meminta maaf. Namun Seung bersikap dingin, pemandangan yang baru saja dilihatnya membuatnya merasa jijik. Seung berjalan linglung dan hampir tertabrak mobil. Pria investor Jung Jae, yang selalu mengikuti Seung, dengan sigap menariknya kembali dan berharap dia sadar. Jung Jae memberitahu Seung bahwa pembatalan pertunjukan itu karena dia tahu hal ini akan terjadi. Dia tidak bisa menerima wanita yang disukainya harus menderita. Namun, Seung mengucapkan kata-kata kejam, tidak ingin Jung Jae mencampuri hidupnya. Bagi Seung, Jung Jae tidak berarti apa-apa.
Setelah Ah Jin mengetahui perselingkuhan suami Seung terungkap, Ah Jin merasa bangga dan berharap mulai sekarang suami Seung akan menjadi miliknya. Namun, pada kenyataannya suami Seung justru sangat marah. Kata-kata tentang ingin bercerai dengan Seung hanyalah kata-kata yang diucapkannya begitu saja. Sementara itu, Seung sedang duduk minum sendirian. Gambaran masa lalu ketika suaminya melamarnya masih ada dalam benaknya. Jung Jae telah membawa Seung yang mabuk kembali ke hotel. Sang suami terus menelepon tetapi tidak dapat menemukan Seung, membuatnya sangat panik. Jung Jae menjawab telepon dan memberitahu suami Seung untuk menjauh darinya. Seung telah bersama Jung Jae sepanjang malam. Namun ketika dia bangun, dia tidak meninggalkan ucapan terima kasih apapun dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah pulang, Seung menyatakan ingin bercerai, suaminya meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Selama 3 tahun dia di luar negeri, dia hanya terlalu kesepian. Terlebih lagi, di depan istri yang luar biasa seperti dia selalu merasa rendah diri. Sementara Ah Jin, wanita yang berselingkuh dengannya, selalu memotivasi dan memujinya. Penjelasan suaminya tidak diterima oleh Seung. Sang suami melihat itu lalu mengubah sikapnya, menyalahkan istrinya dan curiga apa yang telah dia lakukan dengan Jung Jae semalam. Ketika mendengar ini, Seung memberinya sebuah cap di pipinya. Dia tidak menyangka suaminya akan begitu lemah. Setelah menenangkan diri, Seung kembali ke orkestra. Tidak ada yang bisa memengaruhi gairah musiknya. Ah Jin mendekatinya dengan sinis dan menyindir bahwa Seung akan merasa tidak nyaman saat bekerja dalam tim musik yang sama dengan wanita yang berselingkuh dengan suaminya. Seung jelas menunjukkan tatapan jijik dan mendekati Ah Jin. Dia tidak akan membiarkan perasaan pribadinya memengaruhi orkestra. Seung juga memberitahu Ah Jin bahwa perselingkuhannya tidak memengaruhi semangat Seung. Ah Jin segera menghubungi suami Seung, tetapi dia tidak mengangkat telepon. Seung menstabilkan pikirannya dan mulai menunjukkan kekurangan anggota orkestra. Baginya, musik selalu menjadi yang paling penting. Namun, Jung Jae tidak berniat membiarkan suami Seung. Suaminya adalah komposer orkestra, tetapi selama 3 tahun terakhir dia tidak menciptakan satupun karya musik. Jung Jae menggunakan alasan ini untuk memecatnya. Suami Seung juga tidak lemah. Dia menyiratkan bahwa Jung Jae tidak boleh terlalu ikut campur dalam kehidupan istrinya. Dengan keputusan Jung Jae, Seung yang sebelumnya jarang setuju, kali ini tidak menolak sama sekali. Itu bukan karena dia ingin membalas dendam pada suaminya, tetapi karena dia peduli pada orkestra. Tidak lama kemudian, perselingkuhan suami Seung terungkap di internet. Ada juga foto-foto yang membuktikan Ah Jin, orang ketiga dalam hubungan itu, menjadi bahan pembicaraan para anggota orkestra. Suami Seung juga menjadi bahan ejekan dan sindiran para siswa. Skandal itu berdampak negatif pada citra orkestra, dan harga saham juga turun dengan cepat. Semua pemegang saham mengatakan bahwa Jung Jae seharusnya tidak membeli orkestra pada awalnya. Demi Seung, Jung Jae tidak ragu untuk menghadapi semua pemegang saham. Dia menyatakan akan menggunakan sahamnya untuk menutupi kerugian. Seung juga berusaha menyelesaikan masalah, jadi dia berpartisipasi dalam sebuah acara berita. Namun, yang mengejutkan Jung Jae, Seung bahkan berbohong dalam berita bahwa suaminya tidak selingkuh. Mereka melaporkan bahwa karya musik baru orkestra akan digubah oleh suaminya. Jung Jae mengerti bahwa Seung melakukan itu untuk memanfaatkan kesempatan membersihkan skandal orkestra. Seung meyakinkan Jung Jae bahwa dia akan memastikan suaminya menyelesaikan karya musik baru untuk pertunjukan minggu depan. Jung Jae juga mengancam jika Seung tidak bisa melakukannya, dia akan membubarkan orkestra. Namun, Seung tampak sangat percaya diri, dia yakin tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Setelah skandal perselingkuhan terungkap, suami Seung awalnya ingin mengundurkan diri dari sekolah. Namun, kepala sekolah dengan antusias menahannya, sebagian berkat jasa Seung. Seung berbohong kepada kepala sekolah bahwa foto perselingkuhan itu palsu. Dia berharap suaminya bisa mengambil cuti beberapa hari untuk menyelesaikan karya musik baru. Ketika mereka berdua, Seung mengakui bahwa dia melakukan itu bukan karena dia telah memaafkan suaminya, tetapi untuk melindungi tim musik. Demi kepentingan tim musik, suaminya harus menciptakan sebuah karya musik dalam waktu seminggu. Suaminya sedang dalam masa sulit dalam berkreativitas, tidak bisa memikirkan karya musik yang memuaskan meskipun sudah berpikir keras. Seung secara sukarela datang membantu suaminya pada saat ini, dia tidak ingin suaminya menghindar lagi. Pada saat yang sama, Jung Jae menemukan orang yang menyebarkan foto perselingkuhan itu. Pada hari itu, seorang anggota orkestra secara tidak sengaja menyaksikan suami Seung berselingkuh dan memotretnya. Jung Jae mengundang pria itu untuk bertemu dan berbicara dengannya. Ketika dia melihat semuanya telah terungkap, dia tidak merahasiakannya lagi. Seminggu
minggu kemudian, Seum dan suaminya menyelesaikan sebuah karya musik. Suaminya merasa menyesal selama proses komposisi bersama istrinya, yang membuatnya teringat masa lalu ketika mereka berdua bersama. Suaminya mengaku bahwa tanpa Seum, dia tidak bisa hidup, jadi dia ingin kembali bersama Seum. Namun, pada saat ini, selingkuhannya, Ajin, datang menemuinya. Ajin meletakkan foto USG di atas meja dan mengumumkan bahwa dia hamil. Dia meminta pria itu untuk memilih antara dia dan Seum. Di depan keraguan suaminya, Seum tidak terlalu peduli, asalkan suaminya bekerja sama untuk menyelesaikan pertunjukan musik. Setelah itu, dia tidak akan peduli apa yang terjadi pada Ajin. Setelah mendengar itu, suaminya dengan kuat mendorong Ajin keluar dari pintu. Namun, Ajin tidak mau menyerah dan mengancamnya dengan kehamilan di perutnya. Suami itu pun jatuh dalam keraguan, dia mencintai Seum tetapi juga selalu menginginkan seorang anak. Saat ini, suami itu tidak bisa membuat keputusan, dia hanya bisa meminta Ajin memberinya waktu tambahan. Setelah bekerja sama dengan suaminya untuk menyelesaikan karya musik, Seum menyerahkan kontrak perceraian yang telah ditandatanganinya. Dia berencana untuk mengakhiri semua kontak dengan pria buruk ini setelah pertunjukan musik selesai. Jung Jae juga membantu Seum menyelesaikan masalah. Orang yang mengambil dan mengunggah foto perselingkuhan suami Seum adalah anggota orkestra. Jung Jae telah berbicara untuk mengklarifikasi masalah ini berkat dukungan dari seorang anggota parlemen yang juga ayahnya. Namun, pria itu masih sangat sombong dan tidak menganggap Jung Jae serius. Jung Jae, sebaliknya, sangat serius. Dia adalah investor besar, jadi ayahnya, anggota parlemen, harus mendidik putranya kembali jika dia ingin mempertahankan posisinya. Dia memaksa ayah dan anak itu untuk patuh. Ayahnya, anggota parlemen, dengan tergesa-gesa membawa putranya yang membuat masalah pulang. Selain itu, Juna, gadis yang ditunjuk Seum sendiri sebagai pemimpin bagian orkestra, juga memutuskan untuk bertindak. Juna menganggap Seum sebagai idola, terlebih lagi dia juga telah menyaksikan suami Seum berbicara dengan selingkuhannya. Untuk memastikan, Juna secara khusus mengunjungi selingkuhan Ajin dan dari sana, dia menyadari bahwa penjelasan Seum tentang perselingkuhan suaminya adalah palsu. Juna sengaja menyerahkan karya musik yang diciptakan oleh suami Seum kepada Ajin. Karya musik itu berjudul Bunga Matahari, sebuah simbol yang digunakan suami untuk mengungkapkan cintanya kepada Seum. Seperti bunga matahari yang selalu memberikan petunjuk dan kehangatan. Taktik ini benar-benar berhasil saat Ajin mengingat suami yang pernah memberikan bunga matahari kepada Seum. Dia tidak tahan dan merobek karya musik itu, tidak bisa menerima bahwa pria yang dicintainya memiliki perasaan terhadap wanita lain. Seum menyerahkan karya musik itu kepada orkestra untuk berlatih karya musik baru suaminya. Karya musik itu sangat indah sehingga semua anggota tenggelam di dalamnya. Untuk persiapan pertunjukan musik yang akan datang, Seum dan suaminya berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang bahagia untuk melakukan wawancara. Wawancara itu sangat sukses dan tiket pertunjukan musik terjual habis dengan cepat. Tepat pada saat itu, sebuah kecelakaan lalu lintas tiba-tiba terjadi. Mobil Seum ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Ajin. Seum dan Ajin dibawa ke rumah sakit, untungnya mereka tidak terluka parah. Ketika Seum bangun dan ingin kembali ke orkestra, Jung Jae dengan tegas tidak mengizinkannya. Dia tidak bisa melihat wanita yang dicintainya menyakiti dirinya sendiri. Suaminya datang berkunjung dan dipukul oleh Jung Jae. Jika bukan karena pria ini yang suka bermain perempuan, Ajin juga tidak akan menyebabkan kecelakaan mobil itu. Seum juga tidak akan terluka seperti ini. Saat mengetahui kecelakaan itu disebabkan oleh selingkuhannya, suaminya segera menemui Ajin dan mengucapkan selamat tinggal. Dia terkejut bahwa janin di dalam perut Ajin untungnya baik-baik saja. Setelah mempertimbangkan, suaminya tetap bersikeras untuk berpisah. Pada saat yang sama, dia juga membuat pernyataan bahwa jika Ajin setuju untuk mempertahankan kehamilan, dia akan bertanggung jawab untuk menafkahi bayi itu. Ajin jatuh dalam keadaan hancur dan menangis dengan keras. Dia menyadari bahwa pria ini tidak benar-benar mencintainya. Telinga Seum patah dan dia tidak bisa memimpin orkestra untuk waktu yang lama. Dia meminta bantuan direktur dan berharap bisa meyakinkan wakil konduktor yang sebelumnya telah mengundurkan diri kembali ke orkestra untuk menggantikannya saat dia dalam proses pemulihan. Wakil konduktor awalnya tidak setuju dengan ini karena Seum tidak toleran saat mengusirnya dari orkestra sebelumnya. Tetapi ketika dia mendengar pandangan Seum tentang dirinya, dia berubah pikiran. Dia mengatakan bahwa wakil konduktor meskipun sedikit sombong, tetapi semua anggota orkestra sangat menghormatinya. Selain itu, dia memiliki pengalaman yang kaya dan bakat yang luar biasa, jadi mengundangnya untuk memimpin adalah pilihan terbaik. Dipuji seperti itu oleh Seum dan melihat bahwa karya musik itu adalah karya yang sempurna. Wakil konduktor akhirnya setuju untuk membantu. Dengan bantuan wakil konduktor,
latihan untuk pertunjukan musik berjalan lancar. Seum juga tidak duduk diam selama di rumah sakit. Dia tidak lupa menonton video latihan para anggota. Suaminya khawatir akan kesehatan Seum dan berharap bisa mengadakan pertunjukan setelah istrinya pulih sepenuhnya. Tetapi Seum dengan tegas tidak setuju dengan ini. Fotonya telah digantung di dinding orkestra. Melihat foto istri yang percaya diri dan sukses, hati suaminya kembali berduka. Ajin datang ke rumah sakit untuk menjelaskan bahwa kecelakaan itu tidak disengaja. Namun Seum tidak percaya dan mengancam bahwa jika lain kali Ajin ingin menyakitinya, lakukan dengan benar. Karena bagi Seum, musiknya yang tidak sempurna akan lebih mengerikan daripada kepergiannya. Di hadapan musik, pengkhianatan suaminya tidak berarti apa-apa. Polisi juga melakukan penyelidikan atas kecelakaan itu dan menyimpulkan bahwa ada seseorang yang sengaja merusak sistem rem Ajin. Oleh karena itu, mereka curiga terhadap Seum. Karena saat ini hanya Seum dan Ajin yang memiliki konflik. Menjelang pertunjukan musik, Seum mengabaikan nasihat, melepaskan perban di pergelangan tangannya, dan bersemangat dalam pekerjaannya. Dokter memberitahu Jung Jae bahwa Seum menolak tes darah. Ini membuat Jung Jae curiga. Tepat saat pertunjukan musik resmi dimulai, Seum sudah siap mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, Jung Jae menghentikan Seum. Dia telah menemukan rahasia yang coba disembunyikan oleh wanita ini. Alasannya adalah Jung Jae telah menyelidiki ibu Seum yang tinggal di panti jompo. Menurut penyelidikan, dia menderita penyakit yang gejalanya adalah kehilangan ingatan secara bertahap dan bahkan tubuhnya akan perlahan-lahan menjadi kaku. Yang paling penting adalah penyakit ini memiliki kemungkinan genetik 50%. Melihat wanita tua yang lumpuh di depannya, Jung Jae tidak bisa tidak membayangkan masa depan Seum. Mungkin ini adalah rahasia paling menyedihkan dari seorang konduktor. Setelah menyelesaikan pertunjukan musik, Seum segera bertanya kepada Jung Jae. Dia ingin tahu bagaimana dia mengetahui rahasianya. Tujuan Jung Jae sebenarnya sangat sederhana. Dia ingin Seum menjalani tes darah di rumah sakit. Hanya dengan melakukan tes, dia bisa tahu apakah dia menderita penyakit itu atau tidak. Tetapi Seum menolak dengan keras. Dia lebih suka tidak mengetahui hasil tes, hanya dengan begitu dia bisa mempertahankan harapan dan hidup dengan baik. Setelah meminta Jung Jae merahasiakannya, Seum pergi ke panti jompo untuk meminta dokter merahasiakan semuanya. Tanpa diduga, dia bertemu ibunya di sini. Sekarang ibunya hanya bisa bergerak dengan kursi roda dan terkadang mengalami halusinasi. Namun, Seum tidak pergi menemui ibunya dan bersembunyi di balik tiang. Bagaimanapun, dia tidak ingin menjadi seperti ibunya dulu. Ibunya adalah pemain biola yang berbakat. Tetapi setelah sakit, tubuhnya mulai kaku dan halusinasi sering muncul. Bahkan di bawah pengaruh halusinasi, dia menyakiti putrinya. Setelah melihat ibunya, Seum mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi bahwa dia menderita penyakit yang diturunkan dari ibunya. Bahkan di panggung pertunjukan musik, dia tidak bisa memegang tongkat konduktor dengan kuat. Para anggota orkestra semua menatapnya dengan tatapan aneh. Setelah mimpi buruk, Jung Jae mengundang Seum untuk makan siang, tetapi Seum sekali lagi menolak. Namun, Jung Jae tidak menyerah. Dia bertekad untuk menggunakan rahasia penyakit Seum sebagai ancaman untuknya. Akhirnya Seum duduk dan hanya bisa melihat Jung Jae makan dengan tidak nyaman. Jung Jae terus menunjukkan gerak-gerik perhatian kepada Seum. Dari menyesuaikan kursi untuk Seum, hingga membawakan tasnya dan bahkan mengemudikan mobilnya sendiri untuk mengantarnya ke tempat kerja. Dia bahkan membuat daftar ahli bedah saraf terkenal di dalam dan luar negeri. Dengan harapan bisa membantu Seum dengan cara apapun, mantan istri Jung Jae masih bermimpi untuk kembali bersama suaminya. Ketika dia mengetahui bahwa Jung Jae sedang mengejar Seum, dia menyarankan untuk membuat film dokumenter tentang pasangan Seum. Seum menolak lagi. Dia tidak ingin terlibat dalam berpura-pura menjadi pasangan bahagia di depan kamera dengan suami yang selingkuh. Jung Jae datang untuk memberikan roti sandwich kepada Seum, tetapi dihentikan oleh mantan istrinya. Dia mengingatkan Jung Jae bahwa Seum saat ini belum bercerai. Jika dia peduli padanya seperti itu, orang-orang akan berpikir dia adalah orang yang selingkuh. Tampaknya Seum juga tidak akan terhindar dari kritik serupa. Selain itu, Jung Jae juga mengatur sepupunya untuk bekerja di dekat Seum. Sepupunya dengan jabatan asisten Seum, tetapi baginya, dia harus melaporkan kehidupan sehari-hari Seum kepada Jung Jae. Asisten itu telah menyaksikan Jung Jae mengejar Seum dengan santai, jadi dia memperingatkannya bahwa tindakan ini bisa berdampak buruk pada citra Seum. Nasihat dari mantan istri dan sepupunya sangat masuk akal, membuat Jung Jae bingung tidak tahu harus berbuat apa. Suami Seum juga sangat khawatir. Polisi telah menemuinya dan berbicara tentang rem mobil Ajin yang telah dirusak oleh orang lain. Mengingat kesalahpahamannya terhadap Ajin, suaminya bergegas meminta maaf kepadanya. Namun, Ajin curiga Seum telah merusak mobilnya. Karena hanya Seum yang memiliki konflik emosional dengannya. Dia tampak agresif dan menyatakan akan mempertahankan bayinya, tetapi tidak ingin suami Seum menjadi ayah dari bayi itu. Kembali ke orkestra, para
anggota berspekulasi apakah Ajin benar-benar memiliki hubungan dengan suami Seum. Dia tidak menjelaskan dengan jelas tentang masalah ini dan bahkan mengancam Seum, menyatakan bahwa dia tidak hanya akan melahirkan bayi itu, tetapi juga ingin tetap berada di orkestra. Meskipun Seum tampaknya acuh tak acuh terhadap konspirasi kecil Ajin. Namun jika informasi tentang identitasnya bocor di orkestra, orang yang harus menghadapi rasa malu pasti bukan hanya dia. Setelah banyak pertimbangan, suaminya menyarankan Seum untuk setuju membuat film dokumenter dan merobek surat cerai yang diberikan Seum. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan pernah bercerai, dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa istrinya. Seum tidak peduli, tetapi suaminya mengungkapkan rahasia yang dia simpan di dalam hatinya sejak setahun lalu. Dia sudah tahu bahwa Seum kemungkinan menderita penyakit itu sebelumnya. Saat itu dia mengikuti ayah Seum ke panti jompo. Pertama dia mengetahui dari mulut ayah mertuanya tentang penyakit genetik keluarga istrinya. Kemudian, dia melihat sendiri ibu Seum menderita penyakit itu. Suaminya tahu bahwa penyakit genetik adalah alasan mengapa Seum selalu menolak untuk memiliki anak. Sekarang, suaminya menggunakan rahasia ini untuk mengancamnya. Jika Seum menceraikannya, dia akan mempublikasikan rahasia ini. Ancaman suaminya membuat Seum marah. Sesampai di rumah, Seum menemukan selembar partitur musik yang disimpan dengan hati-hati. Bertahun-tahun yang lalu, suaminya menggunakan partitur ini untuk melamarnya. Dulu, suaminya mengatakan akan mencintainya seumur hidup, tetapi sekarang pernikahan mereka menjadi seperti ini. Seum merobek partitur itu, dia tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke masa lalu. Seum juga membuat Dong Jae merasa khawatir. Bahkan dia kehilangan fokus dalam rapat, hal yang belum pernah terjadi pada seorang investor seperti dia. Ketika kembali ke kantor, Dong Jae terkejut melihat Seum datang menemuinya secara sukarela. Dong Jae sudah lama mengetahui tentang pengkhianatan suami Seum. Seum yakin dia pasti memiliki bukti. Tepatnya, Dong Jae pernah menyuruh orang lain untuk memotret pengkhianatan suami Seum. Untuk menghadapi suaminya, Seum mengirimkan foto-foto ini ke sekolah tempat suaminya bekerja. Seperti yang diharapkan, kepala sekolah memecat suami Seum. Seum juga mengancam dan menegaskan akan bercerai. Jika suaminya tidak menyetujui, foto-foto ini akan dikirim ke stasiun televisi. Keesokan harinya saat memimpin latihan orkestra, pada suatu saat Seum merasa setetes air jatuh di wajahnya. Salah satu karakteristik penyakit genetik adalah munculnya halusinasi. Seum bingung apakah penyakitnya datang begitu cepat. Dong Jae yang selalu mengawasi Seum dari lantai atas, melihat itu dan tampak khawatir. Sistem penyemprot air pemadam kebakaran tiba-tiba menyala, ternyata itu bukan halusinasi seperti yang Seum pikirkan. Dia merasa lega di dalam hatinya, untungnya mimpi buruk tidak muncul. Setelah mematikan sistem penyemprot air, Seum meminta para anggota untuk memeriksa alat musik. Saat ini, sebuah suara familiar terdengar. Seum berbalik dan melihat. Dia terkejut melihat suaminya mendorong ibunya yang sakit datang. Yang lebih sulit dipercaya adalah ibunya yang sakit tiba-tiba kambuh. Dia merebut biola Juna dan melemparkannya ke tanah sambil mengucapkan kata-kata gila. Untuk melindungi Seum, Dong Jae dengan cepat memanggil ambulans untuk membawa ibunya kembali ke rumah sakit. Seum ragu sejenak lalu memutuskan untuk menemani ambulans sebagai kerabat. Setelah ambulans pergi, Dong Jae menatap suami Seum dengan marah. Tapi suaminya tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Dia bertekad untuk merebut kembali istrinya. Setelah membawa ibunya kembali ke panti jompo, Seum bertanya kepada dokter tentang gejala awal penyakit Huntington. Dokter menjelaskan bahwa orang yang menderita penyakit ini seringkali memiliki indera yang tajam sejak lahir, sehingga banyak dari mereka yang menjadi seniman. Namun, seiring waktu gejala akan muncul, menyebabkan indera pasien menurun. Pada akhirnya, indera dan sistem saraf akan berhenti berfungsi. Seum tampak sedih. Dia merasa semua yang dianugerahkan kepada seorang seniman sejak lahir akan langsung diambil. Belum lagi, saat kehilangan indera yang tajam, perilaku pasien juga menjadi lebih agresif. Seum mengingat kembali kejadian bertahun-tahun yang lalu saat ibunya menyerangnya. Itulah reaksi pasien saat gejala kambuh. Seum berjalan keluar dari rumah sakit dengan sedih, lalu melihat Dong Jae sudah menunggunya. Meskipun tahu Seum mungkin menderita penyakit itu, Dong Jae tetap mencintainya tanpa ragu. Dia juga menegaskan bahwa hanya dengan satu kata dari Seum, dia bisa membuat suaminya yang menyebalkan itu terkubur 6 kaki di bawah tanah. Namun, kali ini Seum tetap menolak Dong Jae, yang membuatnya merasa sangat sedih. Untuk mencoba mendapatkan kembali Seum, suaminya masih berusaha melakukan segalanya untuk menahannya. Dia setuju dengan mantan istri Dong Jae tentang acaranya. Dia berjanji akan meyakinkan istrinya untuk berpartisipasi dalam syuting film dokumenter. Seum sendirian di hotel, tetapi suaminya datang sendiri.
mengakui bahwa ia sengaja membawa Ibu Siung ke orkestra dan memintanya untuk tidak bercerai. Ia berulang kali mengatakan bahwa ancamannya terhadap Seung tidak hanya itu. Meskipun mereka mungkin tidak lagi memiliki cinta seperti dulu, ia tidak bisa tanpa Seung. Seung bahkan lebih tegas, ia mengirim kembali koper suaminya dan meninggalkan sebuah surat. Ia menyatakan keputusannya untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan menyarankan suaminya untuk segera mencari pengacara. Suaminya masih tidak mau menerima kenyataan, sementara itu berita tentang penyakit Ibu Siung menjadi topik di media. Saat melihat berita, Jung Jae meminta bawahannya untuk segera menggunakan koneksi untuk menghapus berita-berita itu. Anggota orkestra juga sedang berdebat tentang masalah ini, tetapi Siung tampaknya tidak peduli. Ketika wartawan berbondong-bondong datang untuk mewawancarai, dia mulai mengakui kondisi kesehatan ibunya. Pada saat yang sama, dia juga secara terus terang mengatakan bahwa dia memiliki kemungkinan 50% untuk mewarisi penyakit ini. Dia berjanji bahwa jika di masa depan dia sakit, dia akan secara sukarela mengundurkan diri dari posisi konduktor orkestra. Saat ini dia masih sehat. Reaksi Siung membuat media terkejut. Suaminya datang lagi untuk membela diri, mengatakan bahwa orang yang membocorkan berita tentang penyakit Ibu Siung bukanlah dia. Siung mengakui bahwa dia tahu itu bukan perbuatan suaminya. Ini membuat sang suami tidak lagi memiliki senjata untuk mengancamnya. Suami merasa sangat sedih, dan dengan suasana hati yang sama adalah Dong Jae. Orang yang membocorkan berita itu adalah perusahaan teman Dong Jae. Dia memberitahu Dong Jae bahwa Seung yang meminta mereka melakukannya. Dong Jae baru sekarang mengerti bahwa Seung sudah lama bersedia bertanggung jawab atas segalanya sendiri. Ayahnya khawatir tentang Seung, tetapi Seung sebaliknya menghibur ayahnya. Setelah rahasia Seung terungkap, dia merasa seolah-olah telah mengangkat beban berat di hatinya, dan ini tidak buruk sama sekali. Dong Jae juga membantu Seung menghadapi suaminya yang tidak baik. Dia menggunakan uang dan koneksi untuk menghapus posisi direktur artistik suami Seung di orkestra. Dia juga mengumumkan bahwa apapun yang dilakukan suaminya di masa depan, dia akan melakukan segalanya untuk menghentikannya. Ibu Seung telah meninggal, dia menampilkan sebuah lagu khusus di makam ibunya. Pada saat itu, Dong Jae, seorang investor kaya dan penggemar Seung, diam-diam berdiri dari jauh mengamatinya. Penyakit Ibu Seung tidak hanya menyebabkan tubuh kehilangan sensasi, tetapi juga menyebabkan memori menurun secara bertahap. Yang lebih mengkhawatirkan adalah penyakit ini memiliki faktor genetik dengan kemungkinan Seung menderita penyakit itu setidaknya 50%. Dong Jae sangat khawatir. Sebagai seorang penggemar, dia berharap Seung hidup bahagia. Setelah ibunya meninggal, Seung berusaha menguatkan diri. Dia memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk gairah musiknya sebelum menderita penyakit keturunan. Sebelumnya, alat musik anggota orkestra yang terendam air semuanya telah dibeli baru sebagai pengganti. Dia tahu bahwa jumlah uang ini tidak sedikit. Seung segera kembali bekerja. Namun, di antara anggota orkestra ada percakapan pribadi tentang hubungan keluarganya. Dikatakan bahwa suami Seung tidak menghadiri pemakaman ibu mertuanya. Salah satu wanita yang berselingkuh dengan suami Seung juga merupakan anggota orkestra. Akhir-akhir ini, sepertinya dia menghindari semua orang. Ajin sedang hamil tetapi tidak bahagia karena suami Seung belum menceraikan istrinya. Suami Seung menghadapi lebih banyak masalah akhir-akhir ini. Dia mencoba mencari pekerjaan dan telah menemukan sekolah baru untuk bekerja. Tetapi sebelum sempat pindah, kepala sekolah yang baru memberitahunya bahwa dia tidak perlu datang lagi. Suami tahu bahwa itu adalah ulah Jung Jae. Sebelumnya, Jung Jae telah mengancamnya bahwa jika dia tidak menceraikan Seung, dia akan menghadapi kesulitan di mana-mana. Belum lagi sebelumnya mantan istri Jung Jae telah mencari suami Seung. Mantan istri ini membuat film dokumenter tentang Seung dan suaminya. Awalnya, suami berencana untuk membujuk Seung agar setuju berpartisipasi dalam syuting film. Tetapi berdasarkan situasi saat ini, sepertinya rencana syuting film kemungkinan tidak bisa terlaksana. Tak disangka, mantan istri Jung Jae malah lebih bertekad. Dia mengancam jika Seung dan suaminya menolak berpartisipasi dalam syuting film, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam. Seung tenggelam sepenuhnya dalam musik dan karena tidak puas dengan penampilan orkestra sebelumnya, dia meminta semua anggota untuk berpartisipasi dalam audisi buta untuk mengevaluasi kemampuan musik semua orang. Jika ada yang tidak mencapai tingkat kualitas tertentu, mereka akan dikeluarkan dari orkestra. Sebagian besar anggota tidak senang dengan keputusan ini. Bagaimanapun, semua anggota orkestra telah dipilih sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang akan bekerja seumur hidup di orkestra. Namun dengan sikap Seung yang tegas, semua anggota hanya bisa menerimanya. Ajin mengejar Seung dengan marah. Dia mengira Seung sengaja mengincar dan ingin menyingkirkannya dengan cara ini. Seung dengan wajah dingin, dia tidak sesempit itu. Tidak menggunakan musik yang dicintainya untuk menghadapi wanita simpanan seperti dia. Dalam audisi buta,
Sium mengundang Dong Jae untuk menjadi juri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya karena telah menyumbangkan uang untuk perbaikan alat musik. Dong Jae sangat senang karena akhirnya Sium tidak lagi menjelek-jelekannya. Setelah audisi buta, Sium memutuskan untuk mengeluarkan 2 anggota dari orkestra. Sebagai seorang konduktor yang berbakat, Sium dapat mengenali alasan mengapa kedua anggota ini tampil buruk. Bukan karena mereka malas berlatih, tetapi karena mereka menggunakan obat-obatan. Untuk mencapai kesempurnaan dalam musik, Sium bersikeras untuk tidak membiarkan mereka tetap di orkestra. Prediksi Sium benar-benar akurat, kedua anggota telah menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang lama, dan tidak lama setelah itu mereka ditangkap oleh polisi. Tanpa disangka, setelah menangkap anggota orkestra, polisi datang ke kantor Sium untuk melakukan pemeriksaan. Alasannya adalah kedua anggota orkestra berbohong bahwa Sium yang menyediakan obat-obatan untuk mereka. Bahkan polisi benar-benar menemukan obat-obatan di kantor Sium, sehingga Sium dibawa pergi oleh polisi. Meskipun dia tampak tenang dan bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Namun, polisi tetap keras dan sepertinya mereka telah memutuskan bahwa dia adalah pelakunya setelah menerima berita itu. Dong Jae segera mengirimkan pengacara terbaik untuk membantu Sium. Dia bahkan langsung berhadapan dengan kepala polisi dan meminta untuk melepaskan Sium. Namun, polisi perlu mengikuti prosedur sehingga tidak bisa melepaskannya. Dong Jae mengancam mereka bahwa dia akan menemui pejabat tinggi di kepolisian. Saat ini, anggota orkestra bernama Juna menghubungi Dong Jae. Dia mengungkapkan bahwa pada hari audisi buta, dia melihat seseorang yang memakai helm masuk ke kantor Sium. Bentuk dan cara berjalan orang itu mirip dengan anggota orkestra bernama Bongju. Juna tidak salah lihat, itu benar Bongju yang bersekongkol menjebak Sium. Sebelumnya Bongju mendapat masalah dengan Dong Jae setelah membocorkan foto perselingkuhan suami Sium. Kali ini Bongju mendapat informasi bahwa Dong Jae telah membeli orkestra ini hanya untuk mengambil hati mantan pacarnya, Sium. Untuk membalas dendam pada Dong Jae, Bongju pertama-tama diam-diam menyembunyikan obat-obatan di kantor Sium. Kemudian dia menuduh 2 anggota orkestra menggunakan obat-obatan. Ketika kedua anggota itu ditangkap, mereka menghubungi Bongju dan dia meminta mereka untuk berbohong bahwa obat-obatan itu disediakan oleh Sium. Dong Jae mendengar berita itu dan segera memerintahkan penyelidikan dengan segala cara. Dia tidak ingin Sium mendapat masalah, sang suami juga sama khawatirnya dengan Sium. Namun, setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, Sium memintanya untuk menjauh dari hidupnya. Meskipun demikian, saat menghadapi situasi sulit istrinya, sang suami tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke kantor polisi untuk mengunjungi istrinya. Sayangnya, dia diberitahu bahwa istrinya sudah memiliki pengacara dan tidak memerlukan perhatian darinya. Di hadapan kecurigaan polisi, Sium tetap tenang. Hasil tes rambut dapat menentukan durasi penggunaan obat. Menurut pengakuan anggota yang ditangkap, mereka menerima obat dari kantor Sium. Sium segera membela dirinya sebagai seorang konduktor. Dia dapat mendengar kualitas penampilan setiap anggota melalui napas mereka. Berdasarkan penilaian penampilan kedua anggota, dia menyimpulkan bahwa mereka sudah memiliki kebiasaan buruk sebelum dia bergabung dengan orkestra Hanfin. Namun, cara Sium membela diri ini tidak dapat membuat polisi percaya. Untungnya, Dong Jae menemukan seorang saksi kunci. Seorang pelayan di bar adalah orang yang menyaksikan Bongju memfitnah Sium dan memberikan obat-obatan kepada 2 anggota. Setelah mendapatkan saksi utama, Sium dinyatakan tidak bersalah dan Dong Jae mengantarnya pulang. Kali ini Sium tidak menolak lagi, sang suami menyaksikan istrinya naik mobil pria lain. Di dalam hatinya muncul perasaan cemburu. Namun ceritanya belum berhenti di situ. Sium berniat untuk fokus sepenuhnya pada persiapan latihan. Tetapi tiba-tiba di luar teater dihiasi dengan bunga putih, dan di atasnya tertulis kata-kata fitnah tentang Sium. Ini adalah perbuatan Bongju lagi, tidak dapat membalas dendam pada Sium dan Dong Jae. Bongju tidak berhenti setelah mengetahui berita ini. Dong Jae segera bertindak untuk meluncurkan kampanye promosi. Ketika bawahannya mengungkapkan bahwa Bongju adalah pelakunya. Apapun yang terjadi, dia memutuskan untuk melindungi Sium. Sebelum kampanye promosi efektif, situasi media sudah tidak menguntungkan bagi Sium. Beberapa anggota sudah mulai menentang Sium. Untuk melindungi orkestra, direktur meminta Sium untuk mengundurkan diri saat semua orang sedang bersiap untuk latihan. Merasa kesal, Sium mencari hiburan dalam minuman beralkohol. Bongju tiba-tiba menelepon dan mengundangnya untuk bertemu. Sium yang sudah setengah mabuk langsung setuju. Keesokan paginya, dia bangun di tempat yang asing. Saat itu polisi mengumumkan bahwa Bongju telah meninggal. Sium sedikit panik, lalu melihat tangannya dan menemukan penuh darah. Yang lebih mengerikan adalah dia tidak ingat apapun setelah pertemuan dengan Bongju. Sium mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mungkin dia yang telah menyakitinya. Di pemakaman Bongju, kondisi Sium sangat buruk. Juna
membawanya pulang dan merawat Seum, bahkan mengukur suhu tubuhnya. Seum bangun setelah itu dan pergi ke rumah sakit. Sekarang dia harus mencurigai dirinya sendiri. Mungkinkah dia mengalami amnesia karena penyakit keturunan? Untuk mengonfirmasi hal itu, setelah ragu-ragu, Seum akhirnya melakukan tes darah. Hasil tes darah membutuhkan waktu untuk keluar. Seum kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Juna memeluk Seum dengan wajah khawatir. Di seluruh orkestra, tidak ada yang lebih mengkhawatirkan konduktor ini selain Juna. Juna memberitahu Seum bahwa sejak perusahaan ayahnya bangkrut, Seum telah menjadi motivasi baginya untuk terus mengejar impian musiknya. Oleh karena itu, dia berharap Seum dapat melewati kesulitan lebih dari siapapun. Orang yang paling khawatir tentang Seum adalah Jung Jae. Karena masalah yang disebabkan oleh Seum, orkestra jatuh ke dalam lingkaran rumor. Harga saham perusahaan terus turun, dia adalah ketua yang membeli orkestra ini. Jung Jae dan para pemegang saham di belakangnya menghadapi kerugian besar. Pemegang saham meminta Jung Jae untuk bertanggung jawab, dia langsung setuju dan akan menanggung semua kerugian. Asisten memberitahu Jung Jae tentang kunjungan Seum ke rumah sakit. Dia segera membatalkan semua pertemuan dan berlari ke hotel Seum. Secara kebetulan, Jung Jae bertemu dengan detektif yang sedang menyelidiki kasus tersebut. Polisi menemukan lubang jarum pada jenazah Bongju. Oleh karena itu, mereka menduga insiden yang menimpanya sengaja disebabkan oleh seseorang. Seum adalah orang terakhir yang menghubungi Bongju. Oleh karena itu, dia menjadi tersangka terbesar bagi polisi. Dengan dia, Seum dengan perasaan hampa kembali ke hotel. Jung Jae ingin menghiburnya tetapi setelah ragu-ragu, dia berhenti. Dia takut perhatiannya akan ditolak lagi oleh Seum. Sementara orkestra menghadapi risiko bubar, banyak anggota telah mengajukan pengunduran diri. Seum mencoba untuk mendorong dan secara pribadi menghubungi anggota yang mengajukan pengunduran diri dan mengundang mereka kembali ke grup. Dia bahkan bersedia mengurangi gajinya untuk menaikkan gaji para anggota. Berkat upaya Seum, semua anggota yang mengajukan pengunduran diri kembali ke grup. Selain itu, Seum sendiri mendatangi sebuah perusahaan produksi film dan televisi. Dia setuju dengan rencana pembuatan film dokumenter yang sebelumnya diusulkan oleh perusahaan. Namun, dia berharap sudut pandang film tersebut bukan tentang suaminya dan dirinya, melainkan tentang orkestra Hanfin. Pada saat yang sama, dia ingin suaminya berpartisipasi dalam wawancara di film tersebut. Seum juga berjanji bahwa 3 hari sebelum film ditayangkan, dia akan mengungkapkan perceraiannya, menjanjikan perhatian yang tinggi. Pada saat yang sama, Seum mengajukan permintaan khusus kepada pemilik perusahaan produksi film terkait dengan rencana pengumuman perceraiannya. Dia meminta agar tidak diungkapkan kepada siapapun, termasuk suami dan Jung Jae, karena suaminya tidak setuju dengan perceraian berdasarkan kesepakatan. Seum berencana untuk menerapkan proses litigasi suaminya karena itu telah berkonsultasi dengan pengacara, berharap dapat memperpanjang waktu sebelum proses perceraian dimulai. Mendengar berita bahwa Seum akan membuat film dokumenter tentang orkestra, suaminya langsung setuju untuk menjadi narasumber dalam film tersebut. Pemilik perusahaan produksi film mematuhi komitmen dan tidak mengungkapkan rencana pengumuman perceraian Seum. Saat melihat naskah syuting, suaminya hanya tersenyum dingin. Asisten segera setelah mengetahui rencana syuting film, langsung melapor kepada Jung Jae. Jung Jae merasa kesal di hatinya, dia tidak ingin wanita yang disukainya berpartisipasi dalam syuting film dengan pria lain, meskipun itu adalah suaminya. Malam sudah larut, Jung Jae akhirnya tidak bisa menahan diri dan pergi ke hotel untuk mencari Seum. Dia langsung berbicara dan berharap Seum tidak syuting film dokumenter itu. Seum langsung menyangkal, mempertahankan sikap dingin terhadap Jung Jae. Jung Jae sudah terbiasa dengan cara Seum memperlakukannya seperti itu sejak dulu. Namun dia tetap tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Dia bahkan mengajukan usulan agar Seum meninggalkan orkestra. Jika dia memilih untuk pergi, tidak akan ada masalah yang menghantui hidupnya. Seum tetap menolak dengan tegas meskipun kondisi kesehatannya saat ini. Dengan risiko penyakit keturunan yang selalu bisa terjadi, dia ingin menciptakan akhir yang sempurna untuk karir musiknya. Kata-kata Seum membuat Jung Jae merasa tak berdaya. Seberapapun dia mencintainya, dia juga merasa sangat sakit. Proyek syuting film dokumenter telah dijadwalkan, suami Seum mengambil peran sebagai narasumber sesuai rencana awal. Selama syuting, sang suami ingin memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan Seum, tapi dia selalu dengan halus menghindarinya. Terhadap suaminya yang berselingkuh, dia sudah tidak memiliki harapan apapun sejak lama. Dalam wawancara, sang suami menyebutkan penyakit keturunan yang mungkin diderita Seum. Di depan kamera, Seum secara terbuka berkomitmen bahwa jika muncul gejala terkait, dia akan secara sukarela mengundurkan diri. Selama syuting film dengan orkestra, pandangan suami selalu berubah antara Seum dan Najin. Perut Ajin sudah mulai membesar.
Hingga saat ini, sang suami juga harus membuat keputusan. Asisten mengirimkan foto dari lokasi syuting ke Dong Jae, dan saat dia melihatnya, wajahnya menjadi tidak senang. Mantan istrinya terus mengingatkan Dong Jae, dia menekankan bahwa Seum hanya memanfaatkan Dong Jae. Jika tidak, dia tidak akan bisa berakting mesra dengan mantan suaminya dalam film dokumenter itu. Dong Jae semakin merasa tidak senang, dia bukan tidak tahu pemikiran Seum, tapi dia juga tahu betul bahwa mantan istrinya juga menggunakan segala macam trik untuk kembali bersamanya. Dia sudah muak dengan kepintaran yang dianggap diri sendiri oleh mantan istrinya sejak lama. Setelah syuting selesai, sang suami datang mencari Seum dan tampak bahagia saat mengungkapkan satu hal. Malam saat Seum mengalami masalah, dia bertemu dengannya di meja resepsionis hotel. Saat itu, suaminya datang untuk menyerahkan surat cerai yang sudah dia tanda tangani dan melihat Seum keluar bersamanya. Seum memanggilnya sayang dan memintanya untuk mengambilkan sepatunya. Sang suami bergegas pergi tetapi khawatir dan kembali, tetapi dia tidak lagi melihat Seum. Sang suami memperingatkan Seum bahwa jika dia tidak ingat bertemu dengannya di lobi hotel, itu tidak bisa hanya karena alkohol. Dia juga memperingatkannya bahwa jika gejala-gejala itu mulai muncul, dia harus meninggalkan panggung. Hari ini akan menjadi konser terakhirnya. Seum tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak merasa khawatir dan tegang. Sebelum konser, dia sangat tegang, mengumpulkan keberaniannya, dan melangkah ke atas panggung di bawah tatapan semua orang. Di kepalanya, kata-kata peringatan dari suaminya terus terngiang. Konser baru saja dimulai ketika Seum tiba-tiba mulai melihat halusinasi dan kemudian pingsan di atas panggung. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Seum dengan cepat sadar kembali. Tetapi pada saat ini, berita bahwa dia mungkin menderita penyakit degeneratif telah menyebar di televisi. Dong Jae adalah orang yang paling mengkhawatirkan Seum. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia memiliki kekayaan ratusan miliar, dia tidak dapat membantu Seum melawan penyakit ini. Keesokan harinya, di bawah pengawalan Dong Jae, Seum pulang dan makan bersama ayahnya. Melihat ruangan yang familiar, kesedihan Seum mulai muncul di hatinya. Dia tidak ingin mengikuti jejak ibunya, tetapi takdir tampaknya berada di pihak itu. Saat duduk di teater, dia memikirkan janjinya kepada suaminya. Begitu tanda-tanda penyakit degeneratif muncul, Seum akan secara sukarela mengundurkan diri dari orkestra. Keesokan harinya, direktur menerima surat pengunduran diri dari Seum. Mengetahui berita pengunduran diri Seum, suaminya dan Dong Jae bergegas ke hotel pada saat yang sama. Untuk melindungi privasi tamu, hotel tidak mengizinkan suami masuk. Karena Dong Jae adalah pemegang saham utama hotel, dia bisa langsung masuk. Dong Jae juga mengancam suaminya bahwa jika dia tidak ingin diseret keluar, dia harus segera pergi. Seum tidak ditemukan di kamar hotel. Orang-orang Dong Jae juga mencari di mana-mana, tetapi tidak ada berita. Dong Jae bergegas menghubungi kepala polisi Inggris, berharap mereka dapat membantu menemukan Seum. Suaminya mengemudi keluar dari toko alat musik ayah mertuanya. Dia ingin tahu apakah istrinya ada di rumah ayahnya. Sangat disayangkan ayah mertuanya sudah tahu tentang niat putrinya untuk bercerai. Meskipun tidak jelas mengapa, dia dengan tegas memihak putrinya dan meminta menantunya untuk tidak datang ke sana lagi mulai sekarang. Setelah bertanya di banyak tempat, Dong Jae akhirnya menemukan tempat tinggal Seum. Dia bergegas mengemudi ke kota terpencil. Sekarang Seum sendirian di taman kota. Di depannya ada danau besar yang mengingatkan Seum pada bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, dia menghadapi situasi putus asa yang sama. Saat itu dia hampir ingin mencari kematian. Setelah menemukan Seum, Dong Jae bergegas mendekat dan memeluk wanita yang dicintainya itu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa kehilangan Seum. Dong Jae mengantar Seum kembali ke hotel. Dia ingin sendirian dan tenang, jadi dia berharap Dong Jae pergi. Dong Jae bersikeras untuk tinggal bersamanya. Dia tidak akan membiarkan wanita yang dicintainya menghadapi semuanya sendirian. Keesokan paginya, Dong Jae memanggil Seum untuk sarapan. Dia juga mengatakan bahwa salah satu menu sarapan disebut jalan-jalan denganku. Seum mendengar itu dan teringat bertahun-tahun yang lalu, Dong Jae juga mengatakan hal yang sama setelah menyelamatkannya. Sekarang dia mengatakan hal yang sama lagi. Seum tidak menolak lagi dan mengikuti Dong Jae ke hutan untuk bersantai. Ada kereta gantung wisata di hutan. Dong Jae mengambil kesempatan untuk memegang tangan Seum. Seum juga tidak menolak. Di dalam kereta gantung, mata Dong Jae hanya menatap Seum. Dia merasa bahwa kecantikan Seum lebih indah daripada apapun di dunia ini. Saat minum air dingin, Dong Jae menyadari air dingin keluar dari luar cangkirnya. Dong Jae segera membungkus cangkir itu dengan sapu tangan dan memberikannya kepada Seum. Selama Seum bahagia, dia bersedia memberikan apapun yang dia inginkan. Saat mereka berdua berjalan, seekor anjing berlari dan memeluk
Seum. Seum melihat anak anjing itu, lalu bermain dengannya dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ini membuat Dong Jae merasa lega. Di malam hari, Seum tertidur di sofa di hotel. Dong Jae meletakkan kaleng bir yang dibelinya, lalu dia pergi ke kamar untuk mengambil selimut untuk menutupi Seum. Secara tidak sengaja, dia menemukan tempat sampah di sebelahnya penuh dengan kertas kusut. Dong Jae mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah surat bunuh diri yang ditulis Seum untuk ayahnya. Dong Jae menanyakan hal ini kepada Seum. Seum tidak menyangkalnya. Dong Jae tiba-tiba menyadari bahwa ternyata hari ini Seum begitu lembut padanya karena dia sudah memikirkan kepergiannya. Kelembutan hari ini adalah hadiah terakhir yang dia berikan padanya. Seperti biasa, Dong Jae dengan dominan meminta Seum untuk hidup dengan baik. Di sisi lain, Seum yang sedih juga ingin hidup, tetapi begitu dia menderita penyakit degeneratif, meskipun dia bisa hidup, dia akan menjadi monster karena kehilangan ingatan dan kemampuan gerak tubuhnya. Ibunya sudah menjadi orang seperti itu, Seum tidak ingin ayahnya mengalami rasa sakit yang sama lagi. Jadi, daripada hidup tanpa martabat, lebih baik meninggalkan kenangan. Mencari kelegaan selagi dia masih bisa menjadi dirinya sendiri. Di depan Dong Jae, Seum tidak bisa menahan tangis. Menyaksikan rasa sakit wanita yang dicintainya, Dong Jae tidak bisa menahan air mata. Kemudian, dia memeluk Seum dalam pelukannya. Jika dia bisa, dia bersedia menukar segalanya untuk Seum. Ketika mengantar Seum pulang, Dong Jae dengan sungguh-sungguh berkata kepada Seum, jika dia ingin berobat, dia akan memastikan dia mendapatkannya dimanapun. Jika Seum ingin bepergian, dia juga akan menemaninya tanpa ragu-ragu. Dong Jae berharap Seum dapat memikirkan hal ini. Seumur hidupnya, selain Seum, dia tidak pernah benar-benar berhubungan dengan wanita lain. Dengan dorongan dari Dong Jae, Seum mencoba untuk bangkit kembali. Kemudian dia memulai proses perceraian dengan suaminya. Dia juga menjelaskan kepada pengacaranya bahwa dia bersedia memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh suaminya. Meskipun perceraian akan segera terjadi, suaminya masih peduli pada Seum. Dia tidak ingin istrinya terluka lagi. Seum tidak berniat menyerah kepada suaminya selama perjanjian perceraian selesai. Dia tidak akan pernah ingin bertemu pria negatif ini lagi. Seum memutuskan untuk pergi, jadi dia meminta teman dekatnya untuk merawat ayahnya. Para anggota orkestra khawatir tentang Seum, mereka juga ingin mempertahankan konduktor yang luar biasa ini. Kecuali Ajin, dia mulai membeli pakaian bayi. Tapi ketika dia melihat wanita hamil lain ditemani oleh suami mereka, Ajin merasa sangat tidak nyaman. Kecuali Dong Jae dan ayahnya, orang yang paling peduli pada Seum adalah Juna. Mengetahui berita pengunduran diri Seum, Juna mulai menangis. Ketika dia masih kecil, dia ditinggalkan oleh ibunya. Sekarang dia ditinggalkan oleh idola yang paling dia kagumi. Juna meminjam alkohol untuk menenggelamkan kesedihannya. Asisten Seum datang untuk menghiburnya. Asisten itu jatuh cinta pada Juna. Juna mengambil kesempatan untuk mendekati pria ini. Malam itu, mereka berdua pergi ke hotel untuk merayakan. Setelah malam yang penuh gairah, keesokan paginya, saat asistennya sedang tidur, Juna diam-diam membuka kunci ponselnya. Belum lama ini, Juna mendengar asisten Seum diam-diam melaporkan situasi Seum kepada Dong Jae. Dia menyadari bahwa asisten itu memiliki hubungan dekat dengan ketua. Ketika asisten mengungkapkan kepada Juna bahwa Seum kemungkinan akan pergi dengan ketua Dong Jae. Mendengar itu, Juna bergegas mencari Seum dan memintanya untuk tetap tinggal. Saat keduanya berbicara, ayah Seum bergegas datang. Ayahnya membawa hasil tes darah dan memberitahunya bahwa hasilnya menunjukkan Seum benar-benar telah diracuni. Juna mengeluarkan ponselnya. Tadi malam dia mengambil foto percakapan telepon seluler antara asisten dan Dong Jae. Dalam pesan tersebut, jelas bahwa asisten adalah orang yang ditanamkan Dong Jae di samping Seum. Dia juga memberikan kopi dan kue sesuai instruksi Dong Jae. Seum menanyakan hal ini kepada Dong Jae. Dia curiga bahwa Dong Jae telah meracuninya, dengan tujuan membuatnya tidak bisa berpikir normal dan kembali kepadanya. Dong Jae mengakui bahwa dia memang telah menempatkan seseorang di samping Seum. Tapi ketika menyangkut racun, Dong Jae berbohong. Seum telah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa dan hasilnya menunjukkan bahwa zat-zat terlarang seperti itu dapat menyebabkan amnesia dan ketidakseimbangan anggota tubuh. Hal ini mirip dengan gejala penyakit genetik, sepertinya seseorang sengaja membuatnya terlihat seperti penderita penyakit genetik. Meskipun curiga pada Dong Jae, sikap pria ini membuat Seum merasa itu bukan dia. Mungkin ada seseorang yang ingin meracuninya. Seum langsung memikirkan orang-orang yang membawakannya makanan ketika dia kembali ke orkestra. Sepertinya semua orang di sekitarnya bisa menjadi tersangka. Bahkan suami yang akan diceraikannya pun tidak luput dari kecurigaan. Suaminya telah memberinya kopi dan makanan. Seum telah membawa semua ini ke rumah sakit dan meminta mereka untuk memeriksa apakah ada bahan beracun.
Saat ini, suami juga memiliki perhitungan sendiri. Sejak terakhir kali Siung pingsan saat pertunjukan, suami sering menghubungi pengacara. Dia berharap untuk menyatakan bahwa Siung memiliki masalah otak dan diberikan hak perwalian atas istrinya. Tetapi tidak mudah untuk melakukan itu. Salah satu hal terpenting adalah mendapatkan sertifikat diagnosis Siung tentang penyakit genetik. Namun, mengenai hal ini, suami tampaknya percaya diri dan meminta pengacara untuk mempercepat prosesnya. Setelah bertemu dengan pengacara, suami kembali pergi menemui dokter. Dia ingin tahu tentang kondisi istrinya. Dokter memberitahu suami bahwa hasil tes Siung akan memakan waktu. Suami sedikit terkejut, dia tidak menyangka istrinya akan pergi untuk pemeriksaan kesehatan. Pada saat yang sama, suami memberitahu dokter bahwa setelah hasilnya keluar, beritahu dia terlebih dahulu. Sebagian besar anggota orkestra khawatir tentang Siung. Yuna adalah orang pertama yang berdiri dan mengusulkan untuk membawa Siung kembali ke orkestra. Yuna meminta para anggota untuk menandatangani surat bersama yang isinya menolak surat pengunduran diri Siung. Tak disangka, hampir semua anggota orkestra telah menandatanganinya. Bagi mereka, Siung bukan hanya seorang konduktor yang hebat tetapi juga seorang mentor dan teman baik. Selain penandatanganan, Yuna dan yang lainnya juga secara proaktif mencari Siung. Mereka berharap dia akan segera kembali ke orkestra. Siung awalnya menolak meskipun penyakitnya belum didiagnosis. Tetapi dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak cocok untuk berdiri di atas panggung untuk memimpin orkestra. Namun, para anggota satu persatu meyakinkan Siung. Mereka menerima ketidaksempurnaannya. Melihat tanda tangan yang ditandatangani bersama di tangannya, hati Siung tanpa sadar bergetar. Keesokan harinya, para anggota menemukan bahwa Siung telah kembali. Dia juga mengakui kepada direktur orkestra bahwa dia hanya akan tinggal sampai akhir pertunjukan orkestra berikutnya. Itu adalah perpisahan terakhir dengan orkestra. Menyaksikan kembalinya Siung, sudut mulut Ajin dipenuhi dengan keanehan. Siung tidak peduli. Dia menyadari bahwa Ajin tidak bisa menyembunyikan perutnya yang hamil. Jadi, dia mengingatkannya untuk lebih peduli pada dirinya sendiri daripada iri padanya. Hal yang harus dia pedulikan sekarang adalah anak di perutnya. Melihat pakaian bayi yang baru dibelinya, wajah Ajin penuh dengan kekejaman. Untuk melindungi anak di perutnya, dia akan melakukan segalanya. Dongjae menjelaskan kepada Siung bahwa dia bukan dan tidak bisa meracuninya. Karena khawatir tentang Siung, Dongjae ingin menyewa pengawal untuknya dan menyelidiki pelaku keracunan itu. Siung menolak itu, mungkin itu bukan Dongjae. Saat ini dia tidak berani mempercayai orang lain dengan mudah. Siung meminta asistennya untuk mengundurkan diri. Siung telah menemukan bahwa asistennya adalah orang yang ditanamkan Dongjae di sisinya untuk melindunginya. Dongjae meminta asistennya untuk melaporkan tindakan Siung kepadanya kapan saja. Bersamaan dengan pengunduran diri asisten itu memberitahu Siung bahwa Dongjae melakukan itu karena dia peduli padanya. Setelah mengundurkan diri, asisten itu mencoba berbicara dengan Zuna. Meskipun keduanya memiliki perasaan satu sama lain, Zuna mengucapkan kata-kata kejam. Dia tidak ingin bertemu asistennya lagi. Baginya, tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti Siung. Dokter menelepon Siung, memberitahunya tentang penyelidikan suaminya mengenai kondisi Siung. Hal ini membuat dokter merasa ada sesuatu yang tidak beres. Siung juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mungkin suaminya merencanakan sesuatu di belakangnya. Perut Tajin semakin membesar. Para anggota orkestra berpikir bahwa dia baru saja bertambah berat badan. Tetapi Ajin secara terbuka mengakui bahwa dia hamil, yang membuat para anggota orkestra bergosip di belakangnya. Mereka semua curiga bahwa Ajin mungkin mengandung anak dari suami Siung. Salah satu anggota orkestra adalah teman suaminya, jadi dia menanyakan hal ini kepadanya. Suami berpura-pura tidak tahu. Namun, setelah itu, suami sangat marah dan mencari Ajin. Menanyakan padanya mengapa dia mengakui kehamilannya. Suami tidak ingin perselingkuhannya diketahui semua orang. Ajin tidak menunjukkan kelemahan. Selama anak itu bisa lahir dengan selamat, dia tidak takut dengan gosip orang. Suami masih tidak menyerah, berharap Ajin akan pergi selama dia bisa menjauhi kontroversi. Dia juga tidak keberatan memberikan sejumlah uang kepada Ajin. Ajin tidak kekurangan uang, jadi dia mengancam suaminya bahwa jika dia berani menghentikannya, dia akan melakukan apapun untuk membuatnya membayar. Siung menerima pesan dari rumah sakit. Hasil tes telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada zat terlarang dalam kopi dan makanan yang dikirim oleh suami Siung. Pada saat yang sama, dokter mengingatkan Siung bahwa zat terlarang itu tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga dapat dicampurkan ke dalam cairan yang tidak dapat dimakan. Melihat parfum di atas meja, Siung terkejut. Sepertinya ada sedikit lekukan pada botol parfum yang diberikan suaminya kepadanya. Mengingat kembali kata-kata suaminya, Siung menjadi semakin curiga terhadap pria ini. Kru film dokumenter sedang mewawancarai suaminya. Di depan kamera, suaminya membuat isyarat berdoa dan mengatakan bahwa setiap hari dia berdoa dengan harapan istrinya tidak menderita penyakit degeneratif. Tanpa diduga, saat wawancara,
reporter tiba-tiba membaca berita perceraian Seum. Bersamaan dengan itu, film dokumenter tentang Seum dan orkestra juga dengan cepat ditayangkan. Ini juga merupakan strategi promosi untuk perusahaan film dan televisi milik Dung Ye. Sebelumnya, perusahaan ini juga telah disetujui oleh Seum agar direktur dapat memposting berita eksklusif. Seum sedang memimpin orkestra untuk berlatih, tetapi suaminya tiba-tiba menariknya keluar. Dia bertanya mengapa berita perceraian itu terungkap. Seum merasa aneh, sekarang perceraian telah disepakati, mengapa suaminya menunda-nunda. Dia yakin suaminya hanya menunggu dia menderita penyakit degeneratif. Begitu dia didiagnosis, suaminya akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Seum memperingatkan suaminya bahwa dia tidak akan membiarkannya mencapai tujuannya. Berita perceraian suaminya dengan cepat sampai ke tangan Ajin. Ajin tersenyum dan mengucapkan selamat, sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Suami dengan dingin mengancam Ajin untuk tidak mengganggunya lagi. Jika dia sengaja mengulanginya, dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak dengan segala cara. Polisi datang mencari Seum, sebelumnya salah satu anggota orkestra mengalami kecelakaan. Polisi mencurigai Seum, tetapi sekarang Seum telah diracuni. Jadi polisi mencurigai bahwa orang yang meracuni dan orang yang melukai anggota orkestra adalah orang yang sama. Jadi mereka berharap Seum bekerja sama dan memberi mereka petunjuk. Seum langsung mengatakan bahwa dia mencurigai suaminya adalah orang yang meracuninya. Seum tidak tahu bahwa Dung Jae bersembunyi di dekatnya dan menguping pembicaraan. Karena itu, suaminya mungkin bukan orang yang meracuninya. Saat ini, Ajin sedang mengisi buku catatan kehamilannya dengan informasinya. Golongan darahnya adalah B. Malam itu, suaminya diserang dari belakang dengan suntikan. Semuanya tampaknya di luar kendali. Seum menerima berita itu dan bergegas ke rumah sakit. Hasil di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa suami juga memiliki zat terlarang dalam darahnya. Itu persis sama dengan zat terlarang yang ada pada Seum. Orang-orang di sekitar Seum satu persatu mengalami kecelakaan sejak dia bergabung dengan orkestra. Seum percaya bahwa pembunuhnya pasti anggota orkestra. Informasi investigasi menunjukkan ada 3 wanita dengan golongan darah B, diantaranya Ajin dan Juna dari orkestra. Seum telah memberitahu polisi tentang kecurigaannya, dan polisi segera melacak 3 orang ini. Setelah analisis, polisi menemukan titik yang mencurigakan. Orang yang melukai orang tidak secara langsung melukai Seum, melainkan orang di balik layar ingin dia diracuni secara perlahan. Tampaknya dia tidak terburu-buru untuk menyakiti Seum. Menurut hubungan antara 3 tersangka dan Seum, polisi menemukan bahwa Ajin adalah orang yang paling mencurigakan. Sangat disayangkan, setelah berhari-hari mengintai dan memantau, polisi tidak melihat adanya perilaku tidak normal dari ketiga wanita bergolongan darah B itu. Untuk melacak pelaku, Seum kehabisan tenaga. Saat ini, hal yang muncul di benaknya adalah citra Jun Jae yang peduli padanya. Meskipun Seum telah berkali-kali menolak Jun Jae tidak pernah menyerah untuk mengejarnya. Untuk pertama kalinya, Seum secara proaktif mencari bantuan Jun Jae. Sebenarnya, tanpa menunggu Seum berbicara, Jun Jae juga sudah melakukan penyelidikan rahasia. Dia mencari informasi tentang semua laboratorium yang memiliki zat terlarang dan mencari petunjuknya sepanjang malam. Dia bertekad untuk menemukan petunjuk untuk menangkap si pembunuh agar Seum dapat menjauh dari bahaya. Seum datang menemui Jun Jae jika terjadi sesuatu padanya. Dia berharap Jun Jae bisa merawat ayah dan sahabatnya. Jun Jae tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia dengan cepat mengirim pengawal untuk menjaga pintu toko alat musik ayah Seum. Seum juga memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai konduktor setelah pertunjukan. Kali ini dia berterima kasih kepada anggota orkestra karena telah dapat bermain bersamanya. Tetapi akan selalu ada hari ketika pertempuran berakhir. Seum berharap sisa hidupnya dapat menemukan kedamaian di tempat lain selain musik. Ketika para anggota mendengar ini, mereka tidak lagi menahannya. Mereka semua ingin melihat Seum bisa melewati semuanya. Seum juga mengatakan bahwa direktur menolak pengunduran diri asistennya. Sebelumnya, asistennya diam-diam melaporkan segala hal tentang Seum kepada Dung Jae, yang membuat Seum marah. Tetapi Seum menghargai kemampuan kerja asisten itu. Oleh karena itu, Seum mengabaikan kesalahan-kesalahannya sebelumnya. Adegan ini didengar oleh Duna. Mengenai keputusan Seum untuk tidak memecat asisten, Duna tampak tertarik. Selama latihan, Duna tidak bisa berkonsentrasi, yang membuat Seum memanggilnya ke ruangan untuk mengkritik. Seum bertanya-tanya mengapa Duna begitu tidak fokus. Duna mengundang Seum untuk minum bersamanya saat setengah botol anggur telah habis. Duna bertanya kepada Seum bahwa dia tidak mengerti mengapa Seum ingin mempertahankan asisten itu. Selain itu, Duna curiga bahwa orang yang meracuni Seum mungkin adalah asistennya. Seum menggelengkan kepalanya. Dia yakin bahwa asistennya bukanlah orang jahat. Seum menyuruh Duna untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Duna mengungkapkan pemikirannya ketika dia masih kecil. Duna ditinggalkan oleh orang tua kandungnya dan kemudian oleh orang tua angkatnya. Dia
dia berpikir untuk pergi. Pada saat itu, dia mendengar penampilan biola Sium di televisi. Itu adalah melodi paling kuat yang pernah didengar Duna. Karena melodi ini, Duna menyerah pada niatnya dan melupakan kenyataan bahwa dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Juga mulai hari itu, Duna membayangkan bahwa di masa depan dia harus berdiri di panggung yang sama dengan Sium. Baginya, Sium bukan hanya perwujudan mimpi tetapi juga pilar spiritual. Setelah mengalami kekacauan tentang penyakit geraknya, Sium akhirnya kembali ke orkestra. Duna tidak bisa menerima kepergiannya lagi. Duna memohon kepada Sium, jika dia pergi, ajak dia bersamanya. Dia tidak meminta lebih, hanya berharap Sium tidak akan meninggalkan dirinya sendiri. Kata-kata Duna yang tulus membuat Sium terdiam sesaat. Larut malam, Sium membawa Duna yang mabuk pulang. Kamar Duna dipenuhi dengan foto-foto Sium. Tampaknya Sium memang sangat penting bagi Duna. Mengingat bagaimana Duna telah peduli padanya selama ini, Sium membantunya menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Jika bisa, dia juga berharap tidak pernah bisa meninggalkan penggemar. Setelah begadang sepanjang malam, Dungjae akhirnya menemukan petunjuk dari file yang dibawanya. Kejanggalan ditemukan dalam data dari salah satu laboratorium yang memiliki zat terlarang. Jadi, Dungjae memberitahu polisi tentang hal itu. Polisi melacak dan menemukan seorang peneliti di laboratorium. Setelah setiap eksperimen, sedikit zat terlarang akan hilang. Ini jelas menunjukkan bahwa pria ini mencuri zat terlarang. Dungjae memberitahu Sium tentang berita ini, tetapi Sium tidak memiliki kesan apapun tentang peneliti ini. Sebelum pelaku diidentifikasi, Dungjae bersikeras untuk mengantar Sium ke tempat kerja setiap hari. Saat melihat logo orkestra, Sium tiba-tiba teringat. Beberapa hari yang lalu, dia melihat poster laboratorium yang berisi zat terlarang. Itu ada di kalender meja dan kalender meja itu ada di kamar tidur Juna. Sium kemudian teringat kembali tentang malam itu saat dia membawa Juna pulang. Sium melihat luka di bahu Juna. Sium benar-benar terkejut. Juna yang selalu mengatakan ingin mengikutinya, ternyata benar-benar seorang penjahat. Setelah mengobrak-abrik kantor Juna, Dungjae menemukan botol berisi zat terlarang. Malam itu, Juna juga mengemasi barang-barangnya dan tampaknya sudah siap untuk pergi. Tetapi dia dihalangi oleh pacar teman sekamarnya. Pacar ini adalah peneliti di laboratorium yang sedang dilacak polisi. Ternyata, Juna pernah menyaksikan dia berselingkuh sebelumnya. Kemudian, Juna tidak memberitahu teman sekamarnya. Sebaliknya, dia menggunakan ini untuk memintanya membantunya mencuri zat terlarang dari laboratorium. Dia bertanya kepada Juna apa yang telah dia lakukan dengan obat-obatan ini, tetapi Juna tidak menjawab. Saat keduanya bertengkar, asisten Sium datang. Asisten itu mencintai Juna, jadi dia segera melindungi Juna di depan pacar itu. Setelah dia pergi, Juna mengundang asisten itu masuk ke rumahnya untuk berbicara. Mengambil keuntungan dari saat asisten itu sedang menelepon, Juna menggunakan vas bunga untuk membuatnya pingsan. Setelah zat terlarang ditemukan di kantor Juna, Dungjae dan Sium segera pergi ke rumah Juna dan polisi kemudian mendobrak pintu. Karena serangan diam-diam Juna, asisten itu jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Dungjae membawa asisten itu ke rumah sakit dan Sium menemaninya sepanjang jalan. Untuk pertama kalinya, Sium mengambil inisiatif untuk menggenggam tangan Dungjae dan menghiburnya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Luka asistennya tidak serius, jadi Sium meminta Dungjae untuk tidur sebentar. Perhatian langka dari wanita yang sangat dicintainya membuat mata Dungjae dipenuhi dengan kelembutan. Dia menyuruh Sium pulang untuk tidur, menyerahkan tugas merawat asisten itu pada dirinya sendiri. Polisi mengkonfirmasi bahwa zat terlarang di kantor Juna sama dengan zat terlarang yang meracuni Sium. Pelaku dalam kasus ini tidak lain adalah Juna. Juna sangat gembira saat menjadi kepala biola di orkestra. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa suami Sium berselingkuh dengan Ajin. Untuk membantu Sium keluar dari masalah, Juna menusuk ban mobil Ajin. Insiden tabrakan mobil yang dialami Ajin disebabkan oleh hal ini. Yang paling parah adalah tindakannya terhadap anggota orkestra, Bongju. Kata-kata ancaman Bongju terhadap Sium tidak dapat ditoleransi oleh Juna. Masih untuk melindungi Sium, Juna tidak ragu untuk menyerang Bongju. Belum lama ini, Juna menemukan bahwa Sium mungkin menderita penyakit gerak. Agar dapat berada di sisi Sium, Juna mengancam pacar teman sekamarnya dan mengambil zat terlarang. Akhirnya, obat itu disuntikkan ke dalam parfum Sium berkali-kali. Kemudian ada tindakan terhadap suami Sium.
seseorang telah berselingkuh dan sekarang mengganggu Seung. Juna mengirim pesan anonim kepada suami, membuat klaim palsu bahwa dia tahu rahasia istrinya. Dengan cara ini, dia memancing suaminya keluar sehingga dia bisa melukainya. Terakhir kali adalah serangan terhadap asisten, dan malam ini setelah melakukan kejahatan, Juna menghilang tanpa jejak. Polisi menemukan teman sekamar Juna dan mencoba menanyainya di mana Juna berada. Namun, teman sekamarnya tidak tahu apa yang dilakukan Juna atau kemana dia akan pergi. Setelah interogasi selesai, teman sekamarnya membuat janji untuk bertemu dengan Seung, tidak pernah mengungkapkan bahwa ayah Juna dan teman sekamarnya diadopsi oleh satu keluarga. Bertahun-tahun lalu, dia dan ibu angkat Juna menderita diabetes. Oleh karena itu, Juna selalu harus pergi ke rumah sakit untuk merawat ibu angkatnya. Tetapi suatu kali, teman sekamarnya memperhatikan buku catatan yang mencatat kadar gula darah ibu angkatnya. Tulisan Juna tampaknya tidak sesuai dengan apa yang telah diukur. Namun, teman sekamarnya sangat mempercayai Juna, jadi dia tidak menanyakan hal ini. Namun, setiap kali ibu angkatnya ingin keluar dari rumah sakit, kondisinya akan tiba-tiba memburuk dan Anda harus dirawat di rumah sakit lagi. Tidak lama kemudian, ibu angkatnya meninggal. Teman sekamarnya selalu berpikir bahwa penyebab kematiannya adalah komplikasi yang disebabkan oleh diabetes. Tetapi dengan insiden Seung ini, teman itu memiliki alasan untuk curiga. Mungkin Juna benar-benar mengubah kadar gula darah ibu angkatnya pada saat itu. Ada kemungkinan ibunya meninggal karena overdosis insulin. Teman sekamar itu mengingatkan Seung bahwa Juna memberinya racun, mungkin dengan alasan yang sama seperti yang dia lakukan pada ibu angkatnya. Itu adalah untuk menjaga orang-orang yang dicintainya tetap di sisinya. Bagi Juna, Seung bukan hanya simbol musik tetapi juga seperti seorang ibu yang tidak boleh meninggalkannya. Kata-kata teman itu menginspirasi Seung untuk menemukan Juna. Seung memikirkan sebuah solusi. Juna pernah mengatakan bahwa hari ketika Seung dianggap sebagai pilar spiritual adalah ketika dia mendengar Seung memainkan sebuah lagu. Selama Juna bisa memainkan lagu ini dengan Seung, dia tidak akan ragu untuk menjual jiwanya. Seung segera memutuskan bahwa pada pertunjukan ini, dia akan memainkan lagu biola ini. Dia percaya itulah saat Juna pasti akan muncul. Namun, ini adalah hal yang sangat berbahaya, jadi Seung akan bermain sendirian. Para anggota orkestra segera mengangkat tangan mereka dan ingin berpartisipasi. Semua orang tahu bahwa pertunjukan yang akan datang akan menjadi pertunjukan terakhir Seung dengan orkestra. Sebagai penggemar berat Seung, mereka pasti tidak bisa absen. Yang mengejutkan Seung, Ah Jin juga sangat ingin berpartisipasi. Dia juga akan pergi setelah pertunjukan ini dan berencana untuk melahirkan dan merawat anaknya di luar negeri. Ah Jin meminta maaf kepada Seung atas semua yang telah terjadi sampai sekarang. Mengetahui bahwa Seung akan mempertaruhkan nyawanya, Dong Jae mencoba menghentikannya. Seung tetap keras kepala seperti biasa. Dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Juna dengan cepat melihat berita bahwa Seung akan tampil di atas panggung sebagai pemain biola. Seung bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia sangat berharap dapat bermain bersama Juna di atas panggung. Selama sisa waktu, Seung memimpin anggota orkestra untuk meningkatkan latihan. Tak terasa, hari pertunjukan telah tiba. Polisi sudah siap menyergap di lokasi. Seung dan para anggota berganti kostum menunggu momen pertunjukan. Dong Jae datang ke ruang ganti dengan cemas untuk melihat Seung. Meskipun ada banyak hal yang ingin dia katakan padanya, dia tidak bisa. Akhirnya, dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengatakan bahwa dia berharap pertunjukannya akan sukses. Seung, dengan sikap anggun, perlahan-lahan melangkah ke atas panggung. Sebagai pemimpin yang berbakat, dia memimpin timnya dengan sangat baik. Pertunjukan hari ini disiarkan secara langsung di televisi. Juna kebetulan melewati halte bus dan menyaksikan seluruh pertunjukan itu. Bukankah itu kehidupan yang dia impikan dan miliki sebelumnya? Juna dengan emosional memandangi tiket bus di tangannya tanpa henti. Dia tidak tahu bahwa semua orang menampilkan pertunjukan ini hanya untuk memancingnya keluar. Seung menunggu tetapi tidak melihat lawannya muncul, jadi dia memutuskan untuk menampilkan satu pertunjukan lagi. Dengan sikap anggun, dia sekali lagi melangkah ke atas panggung. Saat pertunjukan akan dimulai, Juna muncul. Dia membawa sebuah biola dan perlahan-lahan berjalan ke posisi tengah bersama Seung. Seung tidak memberikan reaksi yang terlalu istimewa, keduanya tenggelam dalam musik bersama. Keduanya tidak ada yang memperhatikan hal-hal yang salah di masa lalu. Satu-satunya hal yang mereka lihat saat ini hanyalah musik. Duna adalah murid terdekat Seung. Tetapi mengapa keduanya berakhir seperti ini? Jika tidak ada Seung, tidak akan ada Duna seperti sekarang. Sejak baru masuk sekolah, mimpi terbesar Duna adalah berdiri di panggung yang sama dengan gurunya. Duna membayangkan bahwa saat ini dia telah berganti ke pakaian yang sangat indah. Kemudian, dia tampil dengan guru sekaligus idola terbesar dalam hidupnya. Saat pertunjukan baru saja berakhir, keduanya tersenyum bahagia dan saling memandang.
Duna sangat bahagia karena akhirnya dia telah memenuhi keinginannya. Hal ini terlalu membahagiakan sampai-sampai dia berpikir bahwa dia masih tenggelam dalam mimpi. Gadis itu memasuki ruang rias untuk menemui gurunya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kata-kata maaf yang baru saja dia ucapkan akan menyebabkan polisi menyerbu masuk untuk menangkapnya. Duna memelalakan matanya saat dia mengikuti gurunya, orang yang dia percayai. Seum mengikutinya dengan ekspresi tanpa emosi. Bakatnya memang berlimpah, tetapi kesalahannya terlalu besar untuk dimaafkan. Tetapi dia telah melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan. Duna pada saat kebebasan terakhirnya masih tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dia mengambil senjata di tanah dan berniat untuk membantu Seum merasa lebih lega. Tetapi semua orang salah, Duna tidak bermaksud untuk menjadi orang jahat. Dia memilih cara lain agar Seum mengingatnya lebih lama. Seum juga tidak ingin tinggal di tempat yang membosankan ini lagi. Dia memutuskan untuk pindah ke tempat tinggal baru. Dia perlu pergi ke suatu tempat agar dapat menstabilkan suasana hatinya yang sedang menurun. Suami Seum, karena melindunginya, diserang oleh Duna, jadi Seum mengunjunginya. Kondisi mentalnya telah terpengaruh sejak dia disuntik dengan zat terlarang. Sebelumnya, dia berselingkuh di belakang istrinya, jadi dia merasa sangat bersalah. Seum tidak terlalu memperhatikan hal-hal itu, sepertinya dia sudah mencoba untuk melupakannya. Meskipun pikirannya tidak lagi stabil, suaminya masih mencoba menulis musik untuk istrinya. Suaminya terus berbicara tentang masa depan mereka berdua. Meskipun Seum mengerutkan kening, dia masih merasa nyaman dengan apa yang diungkapkan suaminya. Di sisi lain, Ajin telah mengunci rencananya untuk tinggal di luar negeri. Dia pergi dengan perut buncit dan tumpukan bagasi. Seum dari tempat suaminya pergi mengunjungi saudara-saudaranya di orkestra. Di sini, dia bertemu lagi dengan Dungjae. Dia melipat untuk Seum dengan hati-hati. Seum memberitahu semua orang tentang rencana yang akan datang. Dia berencana untuk bepergian ke suatu tempat untuk bersantai. Mengingat waktu sebelumnya, dia telah bekerja sangat keras, melupakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Semua orang yang mendengar keputusan ini merasa senang untuk gurunya. Semua orang berharap setelah istirahat, gurunya akan kembali ke panggung lagi. Seum pergi mengunjungi mantan muridnya yang sedang menjalani hukuman di penjara. Tetapi Zuna menolak untuk bertemu dengan gurunya. Zuna tidak ingin gurunya melihat kondisinya yang menyedihkan ini. Dia berharap mereka hanya mengingat satu sama lain saat masih berada di puncak karir mereka. Akhirnya, Seum pergi ke makam ibunya. Hasil tes penyakit gerak telah dikirim ke Seum. Tetapi setelah melihat hasil tes, wajah Seum tersenyum. Dungjae juga tiba segera setelah itu. Dia memberitahunya tentang keputusannya. Dia tidak ingin bekerja lagi, dia ingin bepergian bersama orang yang dia cintai. Seum juga tidak lagi keras kepala, dia menerima keputusan Dungjae. Cerita ini berakhir di sini. Semoga kalian semua memiliki banyak kesehatan untuk mendukung kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di cerita berikutnya.